Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, para jamaah Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kajian fikih muamalah. Insyaallah kita akan mengangkat tema tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian piutang murabahah. Jadi dalam setiap transaksi tidak lepas dari permasalahan-permasalahan, termasuk murabahah, akad murabahah yang diterapkan dalam perbankan syariah juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Insyaallah akan kita bahas pada malam ini. Tak lupa sholawat serta salam kita tujukan pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita masih ingat pembahasan tentang murabahah sudah pernah kita bahas, tapi kita ingatkan lagi barangkali ada yang lupa. Murabahah itu akad jual beli, menjual barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli tahu keuntungan yang diambil oleh penjual. Ini akad murabahah. Dan akad murabahah dulu termasuk akad iktiman, akad kepercayaan. Yang lawannya akad musawamah. Akad musawamah itu jual beli biasa yang kita lakukan di pasar, di mana-mana, yaitu jual beli yang dengan keuntungan yang penting disepakati dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi tawar menawar, dan tidak diharuskan kalau dalam bai' musawamah, jual beli musawamah, tidak disyaratkan pembeli tahu penjual ini untung berapa. Ini dalam bai' musawamah. Tapi dalam bai' iktiman, jual beli kepercayaan, itu disyaratkan pembeli tahu penjual ini untung berapa, atau penjual ini rugi berapa, atau mungkin tidak untung tidak rugi. Ini bai' iktiman. Salah satunya adalah bai' murabahah. Kita ulang kembali yang dulu pernah kita bahas. Bai' iktiman itu ada bai' murabahah, bai' tauliyah, dan bai' wadhi'ah. Ada yang ingat? Tidak ingat. Ya, bai' iktiman itu ada bai' murabahah, yaitu jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati tadi yang kita sampaikan. Kemudian bai' tauliyah itu jual beli dengan harga awal tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jadi tidak untung, tidak rugi. Ini bai' tauliyah. Kemudian ada bai' wadhi'ah. Bai' wadhi'ah itu menjual dengan harga awal dengan dikurangi nominal tertentu. Artinya menjual dengan rugi. Misalnya harganya 100 dijual 90.000, misalnya 100.000 belinya, kemudian dijual 90.000, itu bai' wadhi'ah. Kita malam ini membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam bai' murabahah. Prakteknya dalam perbankan syariah, murabahah itu untuk pembiayaan pembelian barang. Jawab apa ya? Kita ulang sedikit karena mungkin ada yang lupa.
pembelian barang, misalnya pembelian motor, pembelian rumah, pembelian mobil. Ini pembiayaan menggunakan akad murabahah. Nah, prakteknya misalnya nasabah yang ingin membeli motor, dia datang ke dealer dulu, ngecek harganya berapa, tipenya yang seperti apa, dan seterusnya, warnanya sampai sifat-sifatnya dijelaskan. Nah, kemudian baru datang ke bank syariah, bang saya pengen beli motor tertentu, tipenya, sifatnya begini-begini, kualifikasinya. Kemudian setelah menyampaikan proposalnya untuk pembelian motor menggunakan akad murabahah. Jadi pembeli atau nasabah ini akan membeli, ya, jadi minta bank membeli dulu ke dealer, bank membeli cash, kemudian nanti dijual kepada nasabah. Nah, jadi dalam kesepakatan itu nasabah akan membeli motor yang akan dibeli oleh bank ke dealer dengan wa'ad. Nah, ada janji, ya, janji untuk membeli, karena kalau bank sudah membeli kemudian ternyata tidak dibeli, maka banknya akan menjadi apa? Bahasanya orang sini ngaplo, ya. Rugi. Dia rugi, maka dia harus janji. Dan janji dalam fikih itu, ini pendapat yang kuat, sebenarnya ngambil pendapat Maliki, ya, bahwa janji dalam transaksi itu mulzim, mengikat, harus ditepati dalam sebuah transaksi. Meskipun ada pendapat lain tidak mengikat, tapi yang dipakai oleh para ulama sekarang, ini pendapatnya mazhab Maliki, yang mengatakan bahwa janji itu dalam transaksi mengikat. Jadi bisa dituntut, bukan hanya dia berdosa saja ketika tidak menepati, tapi dia bisa dituntut, dituntut untuk memenuhi janji itu di pengadilan. Ini jadi bank, nasabah minta bank beli motor, setelah menjadi milik bank motornya kemudian dijual kepada nasabah, misalnya motornya harganya berapa? Misalnya 35 juta, dibeli bank secara cash, kemudian dijual kepada nasabah harganya misalnya menjadi 40 juta, dengan pembayaran diangsur sekian bulan yang disepakati bersama. Ini akarnya murabahah. Kemudian praktek realnya biasanya bank tidak langsung dia beli sendiri, tapi mewakilkan pembeliannya kepada orang lain, bisa juga kepada nasabah. Jadi membuat akad wakalah, kontrak teken, mewakilkan nasabah membeli motor itu atas nama bank. Kemudian setelah barang itu menjadi milik bank, baru dijual kepada nasabah sesuai kesepakatan. Ini akad murabahah. Ya. Kemudian di perjalanannya, prakteknya kadang ada masalah. Kadang ada sebelum masalah, kita tidak langsung ke masalahnya. Bagaimana kalau bank minta uang muka? Uang muka. Jadi uang muka yang tadi harusnya dibayar berapa? 40 juta, kemudian diangsur sekian, tapi di awal pembelian itu bank minta uang muka, misalnya minta 10 juta. Ini itu dibolehkan untuk apa? Mengikat, bahkan boleh bank dalam fatwa DSN itu, nanti kalau membaca fatwa DSN ada beberapa fatwa, ya, tentang murabahah dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan piutang murabahah ini, pembiayaan murabahah. Ini ada fatwa DSN nomor 4, ada nomor 13, 16, 17, 46, 47, 48, 49, banyak fatwanya, ya. Banyak fatwanya. Ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah ada kontrak akad murabahah. Tadi pertama, bank boleh minta apa tadi? Uang muka. Ya terserah yang disepakati berapa. Misalnya nasabah
bisa membayar 10 juta atau 20 juta. Ya, terserah sesuai kesepakatan. Ini dibolehkan. Nah, dalam fatwa DSN nomor 13 ya, bisa dilihat nanti ya, bahwa bank boleh meminta uang muka. Dibolehkan apabila kedua belah pihak sepakat. Nah, tapi harus sepakati dulu ya, harus sepakati antara kedua belah pihak. Jumlah uangnya berapa, besarnya berapa, ditentukan juga berdasarkan kesepakatan. Nah, kemudian jika nasabah membatalkan akad murabahah, dia tadi bank sudah beli, kemudian nasabah ternyata sudah membayar uang muka, kemudian membatalkan akad murabahah, gak jadi misalnya, gak jadi, maka nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lembaga keuangan syariah, dalam ini bank, bisa bank atau koperasi syariah misalnya, dari uang muka yang dibayarkan itu. Misalnya kerugian, tapi kerugian dihitung secara real berapa, misalnya kerugian bank dihitung misalnya uang mukanya 5 juta atau 10 juta, kemudian kerugiannya misalnya 6 juta, maka dibayarkan 6 juta, selebihnya dikembalikan kepada nasabah. Jadi yang diberikan adalah dihitung dari kerugian real yang dialami oleh bank. Nah, itu. Nah, kalau uang mukanya lebih, maka selebihnya dikembalikan kepada nasabah. Tapi sebaliknya, kalau ternyata uang mukanya kurang, kerugiannya dihitung misalnya 6 juta, uang mukanya cuma 5 juta, maka nasabah punya tanggungan, ya, berarti harus mengembalikan kekurangan tadi itu kepada bank. Ya, itu uang muka. Kemudian ada permasalahan juga yang berkaitan dengan ketika nasabah misalnya dalam perjalanannya ternyata tidak mampu atau mandek-mandek, usahanya seret, kemudian pembayarannya, angsurannya tidak lancar, tidak lancar, maka nanti bank boleh membuat mendiskon dalam murabahah itu. Misalnya yang asalnya harganya sekian, kemudian setiap bulan angsurannya sekian, kemudian ternyata nasabah keberatan, maka bank boleh mendiskon. Diskon artinya diturunkan, tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi tapi harga dalam jual beli, karena tadi murabahah itu jual beli, harga dalam jual beli itu ya jumlah yang disepakati, tadi kan jumlah yang disepakati, nominal yang disepakati dari harga awal ditambah keuntungan tadi, itu harganya. Nah, kemudian kalau tadi ternyata di perjalanan nasabah tidak mampu, maka boleh didiskon, memberi diskon berdasarkan persetujuan ya yang dimuat dalam akad. Misalkan dalam akad pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Ini harus ditandatangani, karena misalnya setelah tidak mampu dengan harga itu, kemudian bank memberi diskon, itu dibolehkan juga. Kemudian ini maksudnya bukan diskon itu, tapi diskon dalam pembelian. Salah ya. Diskon dalam pembelian. Misalnya ketika pembelian ternyata bank waktu beli tadi kan harganya dilihat, nasabah melihat harganya 35. Ternyata bank ketika beli dapat diskon misalnya cuma 34. Nah, berarti dapat berapa? Dapat diskon 1 juta. Nah,
Yang kita bahas tadi nanti ada pembahasan lain. Tapi yang maksud diskon ini adalah diskon ketika pembelian. Nah, diskon ketika pembelian. Nah, jadi diskonnya itu menjadi hak siapa? Nah, menjadi hak nasabah. Jadi hak nasabah artinya berarti harga yang asalnya tadi 40 misalnya, berarti bisa karena didiskon dia hanya membayar 39 karena mendapat diskon 1 juta. Nah, jadi diskon itu menjadi hak siapa? Nasabah, jadi hak nasabah. Nah, ini itu maksudnya diskon, bukan yang tadi ya. Kalau yang tadi nanti ada permasalahan lain lagi ketika nasabah tidak mampu. Nanti ada belum sampai situ ya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau di perjalanan nasabah ini sebenarnya mampu membayar tapi bandel. Bandel, dia tidak mengangsur, tidak membayar. Nah, nanti ada fatwa nomor 17 pembahasan tentang sanksi untuk nasabah ini khusus yang mampu tapi tidak mau bayar, maka boleh diberi sanksi. Nah, sanksi ini nanti bentuknya kalau dalam fikih disebut takzir ya, bentuknya takzir. Takzir itu ya bahkan bisa berupa uang ya, bisa berupa uang yang dibebankan kepada nasabah untuk membuat jera. Tapi ini nanti tidak dimasukkan kalau di bank syariah tidak dimasukkan dalam pendapatan bank, tapi dimasukkan nanti ada namanya untuk sunduk sosial, kotak sosial. Nah, tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan bank sanksi ini. Nah, misalnya disanksi kalau bahasa ininya ada pendapatan non halal. Sebenarnya tidak boleh asalnya. Sebenarnya asalnya tidak boleh. Tapi untuk membuat jera nasabah maka dibolehkan, tapi tidak dimasukkan pendapatan bank, tapi diperuntukkan untuk kepentingan sosial, misalnya untuk bantu fakir miskin atau yang lainnya. Loh, kalau dimakan fakir miskin boleh enggak? Ini tidak bolehnya itu transaksinya, bukan zatnya. Kalau zatnya uang ya boleh, tetap boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Tapi yang tidak boleh itu transaksinya. Maka boleh misalnya untuk sosial, bantu fakir miskin, bahkan untuk bangun jembatan dan yang lainnya. Nah, tapi tidak dimasukkan dalam pendapatan bank yang nanti dibagi ketika ada keuntungan, dibagi kepada nasabah yang ikut dalam bagi hasil dan seterusnya. Baik, itu jadi sanksi ya. Nah, sanksi. Maka nasabah yang tidak atau belum mampu membayar, kayak ini tadi yang sanksi itu bagi yang mampu membayar tapi tidak mau bayar. Nah, bagi yang tidak atau belum mampu membayar karena force majeure atau karena ada misalnya gunung meletus atau gempa bumi atau bencana alam yang lainnya, atau yang hal-hal yang keterpaksaan memaksa sehingga dia tidak mampu membayar, maka tidak boleh dikenakan sanksi. Nah, misalnya karena usahanya ternyata ada pencurian, kehilangan uang dan macam-macam. Nah, semacam itu tidak boleh dikenakan sanksi. Nah, yang dikenakan sanksi yang boleh adalah bagi yang mampu tapi tidak mau membayar. Ya. Nah, ini jadi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikat baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Nah, sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
Nah, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Nah, dan yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Nah, jadi tidak boleh dipakai dimasukkan pendapatan ya, tapi untuk kegiatan sosial. Ini sanksi bagi yang bandel. Kemudian ini yang kita maksud tadi tentang pemotongan tadi ya, bukan kalau tadi diskon, maksudnya tadi yang ini ya, pemotongan, potongan. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi atau akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Nah, tadi yang ini yang kita maksud potongan ya, potongan misalnya bisa jadi karena nasabah ini rajin bayar. Nah, karena rajin, wah ini LKS memberikan apresiasi, diberi potongan, nah itu boleh. Nah, karena hak bank ketika memberi potongan itu merupakan hak bank, atau karena misalnya kemampuan nasabah ini menurun, misalnya karena COVID, kemudian usahanya bahkan tidak jalan, maka boleh bank memberikan potongan ya, karena kemampuan pembayarannya menurun. Nah, besar potongan yang dibolehkan itu diserahkan pada kebijakan LKS, karena haknya ya misalnya asalnya angsurannya harusnya 1 juta atau 2 juta, karena COVID tidak mampu maka diturunkan. Ya sesuai dengan kebijakan bank melihat misalnya ini mampunya sekian misalnya gitu. Nah, pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Nah, ini pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Nah, ini dalam fikih nanti tentang sebagaimana ini dalam hutang ya. Dalam hutang sebagaimana tidak boleh dijanjikan memberikan tambahan, tidak boleh juga dalam akad memberikan pengurangan. Ini sebenarnya pendapat jumhur ulama yang diambil oleh fatwa DSN MUI. Nah, meskipun nanti sebenarnya kalau dalam fikih khilafiyahnya ada mazhab Maliki yang membolehkan, tapi jumhur ulama tidak membolehkan. Ini sebagaimana menjanjikan dalam akad menambah pelunasan hutang, nominalnya ditambah, tidak boleh juga di dalam akad nanti ada pengurangan. Nah, ini mengambil pendapat jumhur ulama, maka tidak dibolehkan diperjanjikan dalam akad. Ini tentang pemotongan ya oleh bank atau LKS. Ini bisa dilihat dari fatwa 46 ya. Kemudian ada fatwa 47, ini tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah. Ini ada solusi lain yang tidak mampu membayar. Di sini LKS boleh melakukan penyelesaian settlement murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dengan ketentuan yang pertama, objek murabahah atau jaminan lainnya dijual. Nah, ini solusi. Kalau ini tidak mampu sama sekali ini ya, tidak mampu melanjutkan pembayarannya, maka cara penyelesaiannya yaitu kalau ada jaminan tadi dijual. Bisa dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS. Dijual ke LKS, ke bank atau bank yang melelangkan dengan harga pasar yang disepakati. Harga pasar yang disepakati, misalnya dia jaminannya misalnya rumah, jaminannya rumah, maka rumahnya
dijual karena misalnya hutangnya sebesar itu. Nah, yang menjadi tanggungannya senilai rumah itu dan jaminannya adalah sertifikat tanah. Maka bisa tanah apa rumah misalnya. Rumah atau tanah itu dijual kepada LKS atau dijual melalui LKS. LKS yang menjualkan. Nah, LKS itu apa? Lembaga Keuangan Syariah. Dalam ini bisa berupa bank atau berupa BMT atau koperasi ya, koperasi. Nah, kemudian nasabah melunasi sisa utangnya itu, tanggungannya tadi kepada LKS dari hasil penjualan. Nah, hasil penjualan tadi untuk melunasi tanggungannya. Berapa misalnya tadi? Nah, apabila hasil penjualannya melebihi sisa tanggungannya, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah seperti yang pertama tadi ya. Apabila lebih kecil, maka sisa tanggungannya tetap menjadi hutang nasabah. Apabila lagi nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Wong sudah tidak mampu lagi, wah ya, apalagi yang dijual nggak ada, maka bisa dibebaskan. Ini solusi penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Kalau tadi potongan itu mungkin masih mampu tapi kemampuannya menurun misalnya. Tapi kalau ini tidak mampu sama sekali, maka caranya dijual jaminannya, kemudian hasilnya untuk memenuhi tanggungannya. Kalau sisa dikembalikan ke nasabah, kalau kurang menjadi tanggungan nasabah. Kalau nggak mampu lagi membayar tanggungannya, ya bank bisa membebaskan. Ini fatwa nomor 47 ya, kalau di fatwa DSN. Nah, solusi lain bagi ketika ada yang masalah dalam pelunasan pembiayaan, baik tentang nominalnya maupun waktunya, maka ini ada solusi bagi yang seperti itu. Ini sebenarnya masih mampu tapi tadi ada penurunan kemampuan, maka bisa dilakukan penjadwalan kembali, rescheduling. Tentunya dengan nominal dan waktu yang disepakati. Nah, ketentuannya apa? Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Jadi tidak ditambah, tapi hanya diperpanjang waktunya misalnya. Kalau tadi harusnya misalnya 12 bulan, biar nanti lebih ringan, maka dijadikan 20 bulan. Tapi nominalnya tidak ditambah, tidak boleh ditambah. Karena nominal tadi kan harga, maka harganya tetap, tapi hanya ngangsurnya diperpanjang waktunya. Ini ketentuannya. Yang kedua, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real. Misalnya butuh perangko, betul ya, perangko ya. Yang 10.000 itu perangko ya. Materai, perangko dulu ya, surat ya. Materai maaf. Sekarang nggak ada perangko lagi ya. Materai. Misalnya butuh materai untuk kontrak itu, maka ya yang diperlukan secara real itu yang harus dibiayai oleh nasabah. Kemudian perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan, nggak boleh sepihak, tapi disepakati kedua belah pihak antara nasabah dengan bank. Jadi disepakati misalnya tadi mampunya kalau dijadikan 20 bulan dari 10 misalnya, disepakati maka itu boleh dilaksanakan dengan kesepakatan itu. Kemudian yang terakhir ini konversi akad murabahah. Kalau dengan solusi-solusi yang ada tadi tetap tidak bisa dilakukan, maka ada solusi lain,
yaitu dengan melakukan konversi akad. Gimana maksudnya? Akad murabahah misalnya, jadi LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tapi dia masih memungkinkan untuk membayar. Ketentuannya apa? Pertama, akad murabahah dihentikan. Akad murabahahnya dihentikan dengan cara objek murabahah dijual. Ini sebenarnya tadi ya, dijual oleh nasabah. Tapi ini nanti ada akad barunya. Kalau tadi kan enggak. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar. Misalnya tadi beli motor tadi harganya berapa tadi? 35 juta. Nah, sekarang sudah second ya. Ini harganya berapa sekarang? Dijual ke LKS. Kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Jadi yang dijual objek murabahahnya, yang dibeli melalui akad murabahah tadi. Jadi dijual karena tidak mampu maka dijual. Bisa seperti ini. Apabila hasil penjualan melebihi maka seperti tadi ya, maka melebihi sisa hutang maka dikembalikan. Sebaliknya kalau lebih kecil maka menjadi tanggungan nasabah. Nah, LKS dan nasabah setelah akad murabahah itu tadi kan dihentikan akad murabahahnya. Padahal nasabah masih pengen memiliki barang tadi. Sedangkan barangnya sekarang sudah menjadi milik siapa? LKS, karena sudah dibeli oleh LKS dengan harga pasar tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah murabahahnya dihentikan karena dijual barangnya kepada LKS, maka LKS dan nasabah bisa membuat akad baru. Akad baru nanti ada opsi, bisa akad IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Nanti kita jelaskan. Ada bisa dengan mudharabah, bisa dengan musyarakah. Tapi yang biasanya bisa pakai akad Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Maksudnya apa? Ijarah itu kan sewa. Jadi barang itu yang sudah dibeli LKS tadi, motornya disewakan kepada nasabah. Disewakan kepada nasabah. Dalam pengangsuran sewanya itu nanti di dalamnya itu ada nilai sewa plus mecicil. Apa mecicil? Mengangsur ya. Mengangsur nilai objek yang disewa itu. Misalnya motor ya, karena ngangsur nilai ya kecil jadinya. Disewa kemudian plus uang sewanya itu sewa real plus ngangsur nilai barang itu. Jadi misalnya kalau sewa realnya misalnya nyewa motor sebulan berapa? Ada yang pernah nyewa motor sebulan? Enggak ada ya? Misalnya 500.000. Kemudian nyicil harga motor itu 500.000, berarti jadi 1 juta. 1 juta. Harga 1 juta ini dijadikan harga sewa. Jadi sampai nanti terus berapa bulan sesuai dengan kesepakatan. Terakhir harga sudah terbayar semua. Kan masih sewa. Kalau masih sewa berarti kan barang masih menjadi milik siapa? LKS. Maka harus ada akad pemindahan kepemilikan. Itu bisa menggunakan opsi pertama menggunakan akad hibah. Pernah kita bahas di akad ijarah dulu ya. Biar ingat lagi IMBT. Dengan akad hibah. Artinya LKS di terakhir angsuran siapa? Nasabah ini menggunakan akad IMBT, maka pada angsuran terakhir itu bank menghibahkan motor itu kepada nasabah.
itu solusinya menggunakan akad IMBT, dan pemindahan kepemilikannya menggunakan akad hibah. Bisa juga opsinya menggunakan akad jual beli. Jual belinya dengan apa? Angsuran terakhir itu dianggap secara simbolis sebagai harga pembelian motor itu. Jadi bank pada angsuran terakhir menjual motornya kepada nasabah dengan harga angsuran terakhir itu. Karena harga itu kan sesuai dengan kesepakatan. Kalau disepakati boleh. Menjual motor harganya 1 juta boleh. Yang asalnya sebenarnya 35 juta tadi ya. Asal disepakati bersama, maka boleh. Seperti misalnya kita beli kopi kalau di warung-warung berapa misalnya? 5.000. Kalau di bandara berapa? Bisa 25.000 atau lebih 30.000, bahkan ada yang 50.000. Itu boleh asal disepakati. Sepakati itu dengan apa? Kita mau membeli kopi itu dengan harga itu, berarti itu tandanya kesepakatan. Itu dengan juga tadi pada IMBT, pada angsuran terakhir bank menjual barang itu dengan harga angsuran terakhir, yaitu 1 juta itu. Jadi motornya dijual 1 juta oleh bank kepada nasabah. Nah di terakhir itu maka motor menjadi milik siapa? Nasabah. Maka akadnya namanya IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ijarah itu kan sewa. Sewa itu kan biasanya barangnya kalau selesai dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi dalam IMBT ini pada terakhir barangnya menjadi milik orang yang nyewa. Makanya bahasanya Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Muntahiyah itu berakhir, Bitamlik dengan pemindahan kepemilikan. Itu Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ini jadi konversi akad murabahah menjadi akad IMBT. Itu karena tadi keberatan, kemudian dihentikan akad murabahahnya, kemudian dibuat akad baru yaitu akad IMBT. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Baik, mungkin itu beberapa permasalahan penyelesaian piutang akad murabahah, pembiayaan murabahah. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan. Paham nggak ini? Paham insya Allah. Monggo. Assalamualaikum. Kenapa kalau syariah itu merupakan biaya notaris dan biaya asuransi kepada nasabah? Ini kan tidak ada bisa. Ini terjadi di bank syariah. Kemudian yang kedua, pada kasus jual beli merupakan harga yang disepakati, toleransinya berapa yang ditoleransi oleh syariah? Satu contoh misalnya beli mobil dengan harga 100 juta misalnya, kemudian bank mewakilkan kepada pihak lain atau mungkin kepada nasabahnya itu, dari pembelian itu berapa yang ditoleransi oleh syariah sehingga tidak memberatkan kepada nasabah. Baik, untuk yang pertama tentang pembebanan asuransi. Nah, tentunya yang menanggung asuransi ya pemiliknya. Pemiliknya yang beli siapa? Nah, yang beli terakhir kan sebenarnya nasabah itu, yang membeli barang itu. Kemudian biaya apalagi tadi? Asuransi sama notaris. Dengan juga sebenarnya yang punya gawe itu kan nasabah. Untuk memiliki barang itu, untuk surat menyurat, berkas-berkas, itu kan sebenarnya nasabah. Maka ya wajar yang dibebani nasabah itu. Seperti tadi ketika konversi atau apa, ketika membutuhkan biaya, butuh
apa tadi, materai ya. Maka itu menjadi beban nasabah. Demikian juga ketika bahkan sebenarnya kan nasabah ketika misalnya tidak pengen asuransi kan boleh juga sebenarnya. Nah, kan boleh ada opsi ya. Boleh asuransi atau tidak misalnya. Nah, itu kan boleh. Maka kalau menginginkan asuransi ya berarti nah itu tanggungan nasabah. Karena yang memiliki barang siapa? Nasabah. Nah, kemudian tentang batasan harga. Sebenarnya dalam Islam tidak ada batasan berapa harga yang harus berikan oleh penjual itu berapa. Hanya saja ya tentunya ada kaidah-kaidah lain yang perlu diperhatikan. Tidak boleh misalnya merugikan, menzalimi. Wong ini harusnya beli karpet misalnya harganya 50 berapa? Karpet berapa ini? Tergantung ya. 50 juta misalnya. Nah, di pasaran harganya seperti itu, tapi karena dia tidak tahu harga kemudian dijual 100 juta misalnya. Nah, ini kan ada yang penipuan ya, ada unsur penipuan. Tapi kalau tidak ada unsur penipuan, pembelinya tahu oh harga memang seperti ini macam-macam. Nah, kemudian dia mau, maka tidak ada masalah. Bahkan ada orang beli batu, batu kan bisa miliaran, ada yang mau beli. Nah, ketika dia mau ya tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Asal tidak ada penipuan. Oh ternyata ini palsu. Wah itu berarti penipuannya. Nah, tapi asal dia tahu, oh ini memang batu ini, misal batu apa, batu geok atau macam-macam orang mau beli batu dengan harga yang mahal. Padahal kalau cari di kebun banyak batu ya. Nah, tapi dia tahu bahwa ini batu memang berharga, maka dijual dibeli dengan harga yang mahal itu. Ya tidak ada masalah asal tidak ada unsur-unsur lain yang itu dilarang. Misalnya ada penipuan, ada gharar, ada hal-hal lain yang merugikan pihak pembeli atau penjual. Nah, itu tidak boleh ada unsur-unsur itu. Nah, makanya dicontohkan dalam fikih itu ada akad yang dulu pernah kita sampaikan juga, ada namanya talaqi rukban. Talaqi rukban itu apa? Orang dari gunung baru panen kopi misalnya, kemudian mau jual ke kota. Nah, dia nggak tahu harga sekilo kopi itu berapa. Nah, kemudian di pertengahan jalan dicegat sama orang, kemudian sudah saya beli semuanya kopi ini dengan harga, ternyata harga jauh di bawah harga pasar. Maka ini tidak boleh, termasuk jual beli yang dilarang. Karena dia merugikan, ada unsur tadi mendolimi orang. Harusnya dia kalau datang ke pasar bisa dapat misalnya harganya sekilo berapa kopi. Nah, misalnya harga 100.000 sekilonya. Nah, ternyata dia cuma dibeli 50.000. Nah, berarti kan jauh itu. Nah, tapi kalau hanya sedikit-sedikit selisih ya itu tidak masalah. Tapi yang seperti itu dalam fikih merupakan contoh jual beli yang dilarang. Jadi sebenarnya tidak ada batasan, tapi yang penting tidak ada unsur-unsur lain yang dilarang, maka boleh. Boleh dapat untung 100%, boleh. Kayak tadi orang beli kopi di sini cuma 5.000, di bandara bisa 30.000, itu kan berlipat-lipat, dan itu boleh asal memang tidak ada yang dirugikan di situ. Oke, wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada lagi? Sebenarnya tadi itu belum selesai. Oh belum. Terkait dengan asuransi itu kan kepentingan dua pihak biasa. Karena dari efek asuransi itu yang pertama kan kalau barang hilang. Kemudian yang kedua nasabah meninggal. Kan itu biasanya dibebaskan. Kenapa tidak diambil? Jadi praktek syariah saat ini yang saya tahu itu dibebankan nasabah semua. Nasabah. Jadi meninggal dengan hilang. Ya, itu kan sebenarnya kembalinya ke kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Nah, bahwa orang Islam itu kembali kepada kesepakatan-kesepakatan mereka. Selagi tidak ada bukan syarton yuhillu haraman au yuharrimu halalan.
Selagi itu merupakan syarat yang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka asal disepakati maka boleh. Nah, itu kan disepakati ketika kita teken kontrak itu, oh enggak apa-apa ini menjadi beban saya. Nah, itu kan berarti ala syurutihim. Nah, jadi selagi disepakati dan tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka syarat seperti itu dibolehkan. Oke. Sampun? Oke, baik. Ibu-ibu, sampun. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.